Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delinda Vindia dengan NPM 2401101800012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cropwood pada kebutuhan irigasi tanaman dan penjadwalan irigasi pada tanaman kacang tanah pada wilayah Bandung. Saya mau share screen dulu. Yang pertama, buka aplikasi Klimatnya untuk memperoleh data di wilayah. Kemudian country-nya kita rubah menjadi Indonesia. Kemudian display all station within and around select country. Dan kemudian pilih wilayah yang sesuai lokasi di daerah kita, yaitu selanjutnya klik export select station. Tempatkan file tersebut di file yang akan kita simpan. Lalu klik export, klik OK. Lalu kita exit Klimatnya. Lalu selanjutnya yaitu membuka aplikasi cropwood-nya. Pertama, kita settings dulu, kemudian pilih option, reset to FAO, kemudian klik OK. Pada non-rice crop scheduling, pada irrigation timing-nya kita ubah menjadi irrigation at fixed interval per stage. Kemudian initial stage-nya yaitu 3 hari, mid session-nya 3 hari, late session-nya 3 hari. Kemudian pada irrigation application-nya tidak dirubah, yaitu pada refill soil to fill capacity, dan pada irigasi efisiensinya yaitu 68% pada irigasi permukaan. Klik OK. Yang pertama kita akan melakukan skenario yang pertama, yaitu pada irigasi permukaan. Pada klik Climate, kemudian klik Open untuk menambahkan data wilayahnya, yaitu selanjutnya cari filenya, file data wilayah tadi di Climate, klik Open, location-nya, country-nya kita ubah menjadi Indonesia. Ya, ini merupakan data Climate-nya. Ini merupakan data iklimnya. Selanjutnya kita ke data curah hujan. Untuk menentukan data curah hujan ini, kita cari wilayahnya. Cari data wilayahnya. Nah, ini dia merupakan hasil data curah hujan di Kabupaten Bandung. Kemudian, kita lanjutkan pada data tanamannya. Klik Open. Cari tanamannya, yaitu tanaman yang kita gunakan yaitu kacang tanah atau groundnut. Kemudian ini hasil dari analisis data tanamannya. Kemudian dilanjutkan pada soil, yaitu data tanahnya. Kemudian klik Open, klik FAO, kemudian ini merupakan jenis tanah, yaitu
jenis tanah liat tinggi. Kemudian klik open. Ini merupakan hasil analisis data tanahnya. Kemudian crop pattern kita ubah cropping pattern-nya menjadi jenis tanamannya itu groundnut. Pada profile pilih titik 3, yaitu cari tanamannya groundnut, klik open. Yang kedua juga sama, cari tanamannya. Kita lakukan ini pada 3 periode dalam 1 tahun. Nah, setelah itu pada planting date-nya saya tidak mengubahnya, tetapi pada areanya saya gunakan 35%. Kemudian pada planting date yang keduanya, saya ubah planting date-nya setelah 1 hari setelah harvest date, yaitu pada tanggal 5 bulan ketiga. Nah, kemudian harvest date ini akan otomatis terubah. Areanya saya akan isi 35% lagi. Kemudian pada periode ketiganya, saya mengubahnya sama seperti tadi ya. Harvest date-nya, planting date-nya 1 hari setelah harvest date, yaitu tanggal 13 bulan 07. Ini terubah sendiri. Kemudian areanya 30%. Kita lanjutkan ke CWR. Ini adalah kebutuhan air tanamannya. Bisa dilihat pada bulan Oktober hingga bulan Januari dekade kedua ini tidak membutuhkan irigasi. Kemudian pada bulan Januari dekade ketiga ini membutuhkan irigasi sebanyak 3,7, dan juga pada bulan Februarinya dekade 1 membutuhkan air irigasi sebanyak 0,9 mm per dek. Dan kemudian pada bulan Februari hingga Maret dekade 1 tidak membutuhkan irigasi. Ya, kita lanjutkan. Pada schedule-nya ini penjadwalan irigasinya bisa dilihat total gross irrigation-nya 514,1 dan yang lainnya bisa dilihat. Skemanya ini dia skema pada session 1, yaitu irigasi permukaan. Ya. Kemudian kita lakukan session kedua. Buka CropPad-nya. Session kedua di sini adalah irigasi tetes. Kemudian lakukan seperti langkah awal yang tadi di session 1, yaitu settings, pilih option, reset to FAO, kemudian klik OK. Nah, kemudian non-rise-nya, pada irrigation timing-nya, kita ubah menjadi irrigation at fixed interval per stage, dan initial stage-nya 3 hari, development-nya 3 hari, mid-session 3 hari, dan late session-nya 3 hari. Irrigation application-nya tidak dirubah
juga menjadi reveal soil to field capacity. Kemudian irrigation efisiensinya yaitu pada irigasi tetes efisiensinya yaitu 95%. Kemudian klik OK. Nah, yang pertama pada data climate, untuk mencari data wilayahnya klik Open. Kemudian cari data wilayahnya yang sudah diekspor tadi di ClimWide. Nah, ini daerah Bandung, wilayah Bandung. Kemudian lokasinya, country-nya kita ubah menjadi Indonesia. Ini merupakan data climate di wilayah Bandung. Kemudian untuk mendapatkan data curah hujan, klik Open, cari data wilayahnya. Tadi disimpan di file yang tadi sudah disimpan di climate. Lalu klik Open. Nah, ini merupakan data curah hujan di wilayah Bandung. Kemudian data tanamannya, klik Open untuk mencari data tanamannya. Data tanamannya yaitu tanamannya menggunakan groundnut atau kacang tanah. Klik Open. Ini merupakan hasil analisis data tanamannya. Kemudian untuk menentukan data tanahnya, klik Soil, kemudian Open untuk mencari data tanahnya. Data tanah yang kita gunakan sama seperti skenario yang pertama, yaitu heavy soil. Klik Open. Ini merupakan hasil data tanah pada irigasi tetes dengan tanaman kacang tanah. Kemudian crop pattern sama seperti tadi, kita mengamati dulu crop pattern-nya sesuai jenis tanaman, yaitu groundnut. Kemudian klik crop file untuk mencari tanamannya. Oke. Yang kedua juga klik tanamannya. Sama seperti skenario yang pertama, kita tiga kali periode dalam 1 tahun. Planting date-nya tidak diubah. Yang pertama, areanya 35%, sama seperti tadi. Yang kedua ini planting date-nya yaitu 1 hari setelah harvest date. Ini terubah sendiri, harvest date-nya areanya 35%. Planting date-nya 1 hari setelah harvest date. Dan ini areanya 30%. Nah, kemudian kita lanjut ke CWR. Ini merupakan kebutuhan air tanaman pada irigasi tetes. Lanjut ke schedule. Ini merupakan penjadwalan irigasi pada irigasi tetes. Dan ini merupakan skemanya pada irigasi tetes. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi CropWatt dengan kebutuhan air irigasi dan penjadwalan irigasinya. Apabila ada kesalahan katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.